Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praitno Berbagi yang akan membagikan informasi-informasi tentunya yang bermanfaat ya bagi Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi tentang aturan baru untuk ASN di 2025. CPNS dan P3K bisa pindah ya, bisa mutasi ya, asalkan dengan kondisi begini ya. Ini seperti ini aturan baru ya Bapak Ibu untuk bisa mutasi atau pindah tugas ya. Sebelum menyimak video ini, silakan Bapak Ibu untuk memberikan dukungan kepada channel Praitno Berbagi ya, dengan cara subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Aturan baru untuk ASN ya di 2025, CPNS dan P3K bisa pindah asalkan dengan kondisi ini ya. Bisa mutasi dengan syarat-syarat sebagai berikut ya. Silakan Bapak Ibu simak ya video ini hingga selesai agar bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Baik, dari Klik Pendidikan, pengadaan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 telah diatur dalam sebuah peraturan Menpan RB, sehingga pengangkatan CPNS dan tenaga honorer menjadi P3K berpedoman pada peraturan tersebut. Hingga saat ini pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 masih berlangsung sesuai jadwal terbaru. Berdasarkan kebijakan sesuai instruksi Presiden Prabowo ya, pengangkatan CPNS dan P3K paling lambat Oktober 2025. Artinya usulan penetapan NIP ya bagi CPNS dan P3K paling lambat 1 bulan sebelum Oktober 2025. Untuk mengetahui lebih lanjut ya, begini prosedur pengangkatan calon aparatur negara. Berikut ini jadwal penyesuaian pengangkatan calon aparatur sipil negara CASN sebagai berikut. Untuk pengangkatan CPNS dilakukan hingga Juni 2025. Ini CPNS ya, batasnya hingga Juni 2025. Untuk pengangkatan honorer menjadi P3K dilakukan paling lambat Oktober 2025. Nah, perlu ya hal ini disampaikan ya pada konferensi pers oleh Menpan RB Rini Widiantini bersama Mensesnek ya Prasetyo Hadi. Di sisi lain, Mensesnek mengingatkan pengangkatan bisa dilakukan oleh lebih cepat ya, tapi semua bergantung kesiapan instansi masing-masing ya. Instansi baik Pemda maupun kementerian dan lembaga ya. Penyesuaian pengangkatan ini agar dilakukan sesuai kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan Pemda saat ini dalam memenuhi persyaratan yang ada, ungkap Prasetyo. Jadi Bapak Ibu, walaupun pusat ya di BKN maupun Menpan RB, Kemenpan RB ini udah siap, tetapi bila mana dari Pemda maupun kementerian atau lembaga ini misalnya lambat, maka ya akibatnya akan lambat ya. Lebih lanjut mengenai aturan baru bagi ASN ya, perlu dipahami adanya kebijakan boleh pindah instansi. Jadi Bapak Ibu boleh pindah instansi ya. Namun para CPNS dan P3K perlu memperhatikan larangan yang diatur dalam peraturan Menpan RB tersebut. Yang terbaru adalah begini. Dilarang pindah ya
tempat tugas atas permintaan pribadi. Ya, ternyata perpindahan ini tidak boleh atas permintaan pribadi ya. Jadi jika pindah maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri, maka berhati-hati dengan hal ini. Jadi bila mana sedang ini mengikuti seleksi ya CPNS dan P3K, Bapak Ibu izin minta pindah ya instansi, maka ini disebut karena permintaan sendiri, maka ini tidak boleh ya, dan ini akan dikenai sanksi, dianggap mengundurkan diri ya. Kemudian adanya aturan para CPNS dan P3K boleh pindah asalkan kondisi berikut ini ya. Kalau CPNS dan P3K boleh pindah asal, maka bila akan pindah adalah dalam keadaan atau kondisi sebagai berikut. Pertama, instansi yang bersangkutan ada perampingan organisasi pada instansi pemerintah. Nah ini jadi karena ada perampingan sehingga ini akan pindah ya, akan mencari yang tempat yang masih kosong ya. Maka bila P3K memiliki kompetensi yang masih dibutuhkan, yang bersangkutan dapat dipindahkan pada unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, ikut suami, bukan ikut istri ya, dan harus ada izin pimpinan daerah. Ketiga, sudah 10 tahun mengabdi sejak diangkat sebagai PNS ya. Ini juga bisa pindah minimal 10 tahun ya. Penjelasan di atas berdasarkan peraturan Menpan RB, yaitu Permenpan RB nomor 06 ya tahun 2024 pasal 59 ya. Ini ada 3 itu ya, 3 yang kondisi yang bisa pindah karena ada perampingan instansi ya, perampingan organisasi. Yang kedua ikut suami ya, jadi ikut istri enggak. Jadi bagi bapak ibu, bagi para ibu ya yang akan pindah karena mengikuti tugas suami, maka diizinkan ya, diperbolehkan. Yang ketiga adalah kondisi sudah 10 tahun ya, minimal sudah 10 tahun mengabdi. Ini boleh mengajukan pindah atau mutasi. Penjelasan di atas berdasarkan ya Permenpan RB nomor 06 ya tahun 2024 pasal 59. Dalam pasal tersebut juga menyebutkan CPNS dan P3K telah mendapatkan nomor induk dapat melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK. Selain itu, pelamar CPNS harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi pemerintah yang bersangkutan saat melamar, dan yang bersangkutan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 tahun ya. Kalau sudah 10 tahun Bapak Ibu boleh mengajukan pindah. Keputusan pengangkatan dijadikan sebagai dasar dimulainya masa kerja PPK ya atau P3K dengan PPK. Demikian ya penjelasan mengenai aturan terbaru bagi para CPNS dan P3K sesuai peraturan Menpan RB ya tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara.